Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, semangat pagi Bapak Ibu sekalian. Dengan saya Heri Irawan dari komunitas Prosumer. Bapak Ibu sekalian, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang membangun kekuatan prosumer. Bapak Ibu, prosumer merupakan kalimat gabungan dari produser dan konsumer. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi prosumen. Jadi gabungan antara produsen dan konsumen. Bapak Ibu, istilah prosumer itu dikenalkan oleh seorang profesor marketing yaitu Bill Gates PhD dari Amerika Serikat. Beliau menyusun sebuah buku yang judulnya Prosumer Power. Nah, Bapak Ibu, kalau kita membaca dari cover bukunya, di sini Bill Quinn menyatakan bahwa producer makes money. Artinya produsen membuat uang dengan cara menjual produk-produk yang dia produksi. Nah, sementara konsumen itu menghabiskan uang ketika dia membeli produk-produk yang diproduksi oleh produsen. Nah, Bapak Ibu, menurut Bill Quine, prosumer atau prosumen itu kita bisa membuat atau menghasilkan uang ketika kita menghabiskannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bapak Ibu, mungkin kita pernah berharap besar terhadap toko-toko di mana kita membeli barang kebutuhan sehari-hari. Nah, tetapi masalahnya adalah, nah, kita coba lihat nih. Di cover ini, Bill Quine menyampaikan beberapa pertanyaan. Apakah Anda memiliki toko favorit yang membayar Anda ketika Anda merekomendasikan produk yang mereka jual? Kedua, apakah toko tersebut memberi Anda kesempatan untuk mendapatkan uang ketika Anda berbelanja? Pertanyaan yang ketiga, jika Anda memiliki toko A, ini toko sendiri, apakah Anda berbelanja di toko B? Yang keempat, pernahkah toko yang memberikan Anda diskon selama ini mengajak Anda untuk menjadi partner ekuitas yang ikut mendapatkan bagi hasil? Pertanyaan yang kelima, apakah Anda bisa menjadi kaya dari ledakan perdagangan online yang terjadi selama ini? Berkuen mengatakan, jika jawabannya tidak, maka Anda harus membaca buku ini. Kenapa? Nah, karena buku ini akan mengajarkan how to create wealth by buying smarter, not cheaper. Bagaimana buku ini mengajarkan kita menciptakan kekayaan dengan cara menjadi pembeli cerdas, bukan pembeli murah. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi, menurut Bill Quine, belanja murah itu tidak membuat kita menjadi kaya, ya. Tetapi belanja pintarlah yang membuat kita menjadi kaya. Bapak Ibu sekalian, berikut ini adalah daftar barang-barang kebutuhan sehari-hari yang biasa kita beli. Dan ini adalah toko-toko retail tempat biasa kita belanja. Masalahnya apa? Nah, kita lihat. Apabila toko retail tersebut menawarkan kerjasama dengan Anda, seperti pertanyaan Bill Quine tadi, misalnya Anda boleh mengajak teman untuk belanja di toko retail tersebut, kemudian Anda akan mendapatkan profit sharing, katakanlah 10% untuk setiap pembelanjaan teman Anda tersebut. Kira-kira Anda tertarik tidak dengan konsep ini? Kalau saya pribadi, saya tertarik. Tetapi masalahnya Bapak Ibu, ternyata toko retail tempat kita belanja selama ini tidak pernah menawarkan kesempatan tersebut. Kenapa? Karena toko retail tersebut bukan pabrik. Ya, dia sendiri sudah mengeluarkan modal yang besar untuk membuat toko retailnya. Sehingga tidak mungkin ada dana yang bisa di-share kepada kita sebagai pembeli. Nah, berikut ini Bapak Ibu adalah jalur distribusi konvensional untuk memahami konsep prosumer.
maka kita perlu mengetahui jalur distribusi konvensional, di mana barang-barang yang kita beli sebagai konsumen itu berasal dari pengecer. Pengecer juga membelinya dari distributor. Distributor membelinya dari agen dan agen membelinya dari produsen. Itu artinya uang mengalir ke atas, ya. Nah, sebagai berikut Bapak Ibu, diagram aliran uang dalam distribusi konvensional. Jadi kalau kita membeli barang dengan harga 100%, nilai yang diterima oleh produsen itu hanya 40%. Sementara selisih 60%-nya itu dibagi untuk keuntungan pengecer, keuntungan distributor, dan keuntungan agen. Juga untuk biaya iklan. Ya. Nah, berikut ini adalah jalur distribusi prosumen. Karena produsen berhubungan langsung dengan konsumen, maka peran pengecer, distributor, dan agen menjadi tidak ada. Akibatnya, nah ini aliran uang dalam distribusi prosumen. Selisih uang yang 60% yang biasanya dinikmati oleh pengecer, distributor, dan agen akan diberikan oleh produsen kepada konsumen yang berperan aktif dan loyal, sehingga kita sebut sebagai prosumen. Begitu Bapak Ibu. Jadi pertanyaannya, mengapa harus prosumer? Mengapa harus prosumen? Ketika kita menjadi seorang konsumen biasa, kita hanya mengeluarkan uang ketika belanja dan uang kita habis. Tetapi menggunakan konsep prosumer ini, ketika uang kita keluar untuk belanja, maka uang itu akan kembali kepada kita sebagai penghasilan. Ya. Jadi, Bapak Ibu, yang terpenting bagi kita saat ini adalah mengubah pola pikir. Ya, yang sebelah kiri ini yang warnanya orange atau merah ini, bahwa belanja murah karena diskon itu hanya menghabiskan uang bulanan. Tidak ada uang yang kembali kepada kita sebagai penghasilan. Dengan mengubah pola pikir kita, di mana kita melakukan belanja cerdas yang berpotensi memberikan penghasilan tambahan ketika kita berbelanja. Nah, mengapa konsumen Bapak Ibu? Yang pertama, tidak membutuhkan modal besar. Jika kita ingin terlibat dalam distribusi konvensional, ketika kita ingin menjadi agen, distributor, atau pengecer deh, yang posisinya paling bawah, itu kita harus menyediakan toko, stok barang, membayar karyawan untuk jaga toko, tentu modalnya tidak sedikit, ya. Dan yang kedua, prosumen ini tidak membutuhkan waktu khusus. Kita tidak perlu duduk berjam-jam menunggu toko kita. Kita tetap bisa bekerja sebagai karyawan, tetapi kita juga bisa meluangkan waktu di sela-sela kegiatan kita bekerja untuk mulai melakukan usaha atau bisnis prosumen ini, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, bisnis atau prosumen ini tidak memerlukan tempat khusus. Tidak perlu display, tidak perlu gudang, ya, tidak perlu bot untuk jualan, tidak perlu roda untuk dagang, dan seterusnya. Karena ini sistemnya sudah online, Bapak Ibu, ya. Tetapi prosumen ini berpotensi memberikan penghasilan karena kita mendapatkan pembagian keuntungan dari produsen. Nah, Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu tertarik dengan konsep prosumen yang diajarkan oleh Bill Quine ini, maka Bapak Ibu akan bertemu dengan sponsor, adalah orang yang memperkenalkan konsep prosumen ini kepada Bapak Ibu. Kemudian, sponsor ini berhubungan dengan entitas yang namanya support. Support ini penting untuk membimbing kita atau Anda yang belum berpengalaman di bidang usaha untuk mulai belajar bagaimana caranya mengembangkan bisnis prosumen. Ya. Dan begitu pula kita akan berhubungan dengan entitas yang namanya perusahaan supply. Ya, supply ini mereka yang akan menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari yang akan kita beli. Ya. Nah, jika Bapak Ibu memang tertarik dengan konsep prosumen ini,
marilah kita sama-sama bekerja sama. Bapak Ibu bisa menghubungi saya langsung atau Bapak Ibu bisa menemui orang yang memberikan informasi video ini kepada Bapak Ibu. Nah, sebagai panduan Bapak Ibu, jika Bapak Ibu tertarik untuk menjalankan konsep prosumen ini, kami sudah menyediakan e-book sebagai panduan Bapak Ibu melakukan bisnis prosumen ini step by step sampai Bapak Ibu mendapatkan penghasilan yang Bapak Ibu idam-idamkan. Demikian Bapak Ibu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa kembali di masa yang akan datang. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.